Pernah nggak sih kamu lagi buntu, mandek, natap layar kosong, dan berharap, duar, tiba-tiba ada keajaiban datang. Sebuah ide cemerlang yang bisa ngubah segalanya dalam sekejap. Kita semua sering banget nungguin momen itu. Tapi kali ini, kita akan belajar gimana caranya menciptakan momen itu sendiri. Ya kan? Kita semua berharap ada satu momen magis itu. Sebuah ilham yang rasanya kayak jalan pintas menuju kesuksesan, menuju apapun yang kita impikan. Siapa sih yang nggak mau? Dan momen kayak gitu tuh beneran ada loh. Bahkan, ini kejadian sama seorang penulis yang karyanya udah mengubah dunia. Pastinya kita ngomongin J.K. Rowling dan Harry Potter. Coba bayangin deh, sebuah ide yang mengubah hidupnya dan juga hidup banyak orang datang gitu aja pas lagi nungguin kereta. Nah, ini dia momen petir dalam botol yang kita semua impi-impikan. Tapi ada satu pertanyaan yang agak bikin deg-degan ya kan? Gimana kalau momen kayak gitu nggak pernah datang? Apa kita cuma bakal nunggu dan nunggu selamanya? Nah, disitulah masalahnya. Seringkali tanpa sadar, kita kejebak dalam perangkap menunggu. Kita yakin banget ide brilian itu bakal datang tiba-tiba. Yang akhirnya bikin kita cuma nunggu aja, bukannya bertindak. Ini strategi yang pasif banget. Oke, jadi gimana caranya keluar dari jebakan ini? Kuncinya ada di sini, kita harus berhenti menunggu keajaiban datang dan mulai menjadi keajaiban itu sendiri buat orang lain. Yuk kita ubah cara pandang kita. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi, ada sikap pasif, nungguin inspirasi, nungguin bantuan. Di sisi lain, ada sikap aktif, justru kita yang memberi inspirasi, kita yang menawarkan bantuan. Pergeseran dari nunggu jadi menciptakan, inilah yang jadi kuncinya. Kedengarannya kayak hal besar ya, padahal nggak sama sekali. Ada cetak biru yang super simple buat jadi seorang pencipta keajaiban. Coba kita lihat langkah-langkahnya. Semuanya dimulai dari 3 hal sederhana ini. Pertama, bantu seseorang. Nggak perlu yang ribet, cukup tawarkan bantuan yang tulus. Kedua, hubungkan orang. Mungkin kamu kenal seseorang yang bisa bantu temanmu yang lain? Jadilah jembatan penghubung itu. Dan yang ketiga, bagikan apa yang kamu tahu. Pengalamanmu itu bisa jadi berharga banget buat orang lain. Simpel banget ya kan? Tapi jangan remehkan kekuatannya. Kekuatan dari tindakan-tindakan kecil ini tuh bisa diibaratkan kayak satu nyala api yang bisa nerangin satu ruangan gelap. Dan ada bukti nyatanya loh. Coba deh bayangin kayak gini. Setiap kebaikan yang kita lakuin itu ibaratnya kayak nyala sebuah lilin. Kecil tapi cahayanya nyata. Dan ini nih, bagian paling kerennya. Kalau kamu pakai lilinmu buat nyalain lilin orang lain, api di lilinmu nggak bakal padam kan? Justru cahayanya jadi 2 kali lebih terang. Memberi kebaikan itu nggak akan mengurangi apa yang kita punya, malah melipat gandakan terang di sekitar kita. Dan ini bukan cuma teori. Coba kita lihat kisah Dorcas. Dia bukan ratu atau panglima perang. Dia cuma melakukan satu hal yang kelihatannya sepele, menjahit baju buat orang-orang di sekitarnya. Tindakan sederhana itu, sepotong baju di sini, sepotong di sana, ternyata jadi keajaiban kecil buat komunitasnya. Dan kumpulan kebaikan-kebaikan kecil yang dia tabur terus-menerus itulah yang akhirnya memicu sebuah keajaiban yang jauh lebih besar. Jadi, apa intinya? Ini semua soal memulai sebuah siklus. Setiap tindakan memberi, sekecil apapun itu, seolah-olah memutar roda kebaikan yang bakal terus bergerak dan membesar. Pesan ini penting banget buat kita ingat. Kadang kita takut kalau kita terlalu banyak memberi, nanti kita sendiri yang kehabisan. Tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Kenyataannya adalah, semakin banyak kebaikan yang kamu sebarkan, semakin banyak cahaya yang bakal balik lagi ke kamu. Kamu nggak cuma bantu orang lain, kamu sedang menciptakan sebuah lingkungan di mana inspirasi dan kebaikan bisa tumbuh subur di sekelilingmu. Itulah kekuatan siklus ini. Jadi, udahan yuk nungguin petir menyambar. Pertanyaan yang sebenarnya bukan kapan keajaiban bakal datang ke saya, tapi keajaiban kecil apa yang akan kamu ciptakan untuk seseorang hari ini?